pelaksanaan pembangunan desa merupakan rangkaian dari proses pembangunan telah dilalui tahapan perencanaan dengan ditetapkan APBD desa. Kegiatan ini merupakan implementasi dari semua kegiatan yang telah disusun dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa atau biasa disebut dengan RKP Desa yang telah teranggarakan dalam APBD Desa. Dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan desa, terdapat dua kegiatan yang dilakukan oleh desa, yaitu 1. Kegiatan pembangunan desa berskala lokal desa yang pelaksanaannya dikelola dengan cara swakelola, dan 2. Pembangunan sektoral dan daerah yang masuk ke desa, pembangunan yang dibiayai oleh pihak ketiga yang pelaksanaannya mengikuti ketentuan dari pemerintah daerah, provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten atau kota. Namun demikian, semua pelaksanaan program sektoral tersebut maupun program yang dibiayai oleh pemerintahan ketiga harus diintegrasikan dalam pembangunan desa dan dimasukkan dalam APBD desa. Tahapan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa telah diatur dalam Bab 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, mulai Pasal 52 sampai dengan Pasal 87, dengan tahapan pelaksanaan kegiatan sebagai berikut. 1. Penetapan pelaksana kegiatan. 2. Penyusunan rencana kerja. 3. Sosialisasi kegiatan. 4. Pembekalan pelaksana kegiatan. 5. Penyiapan dokumen administrasi. 6. Pengadaan tenaga kerja. Dan 7. Pengadaan bahan atau material. Dalam tahap ini, Kepala Desa memeriksa daftar calon pelaksana kegiatan yang tercantum dalam dokumen RKP Desa yang ditetapkan dalam APBD Desa, dan selanjutnya menetapkan pelaksana kegiatan dalam keputusan Kepala Desa. Dalam hal pelaksana kegiatan mengundurkan diri, tidak domisili keluar desa, dan atau dikenai sanksi pidana, Kepala Desa dapat mengubah pelaksanaan kegiatan. Adapun tugas pelaksanaan kegiatan adalah membantu Kepala Desa dalam tahapan persiapan dan tahapan pelaksanaan kegiatan. Sebagaimana tugas dari pelaksana kegiatan yang membantu Kepala Desa mulai dari tahapan persiapan dan pelaksanaan rencana kerja yang merupakan bagian dari persiapan minimal memuat 1. Uraian kegiatan. 2. Biaya. 3. Waktu pelaksanaan. 4. Lokasi. 5. Kelompok sasaran. 6. Tenaga kerja dan daftar pelaksanaan kegiatan. Setelah rencana kerja tersusun, maka harus dituangkan dalam format rencana kerja untuk ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa. Untuk mendorong semangat partisipasi dan transparansi dalam pengelolaan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa, Kepala Desa menginformasikan dokumen RKP Desa, APBDes, dan rencana kerja kepada masyarakat melalui sosialisasi kegiatan yang dilakukan melalui 1. Musyawarah pelaksanaan kegiatan. 2. Musyawarah dusun. 3. Musyawarah kelompok. 4. Sistem informasi desa berbasis website. 5. Papan informasi. Dan yang terakhir, media lain sesuai kondisi desa. Tahap pembekalan kepada pelaksana kegiatan dalam bentuk bimbingan teknis dikoordinir oleh Kepala Desa dengan pembimbing teknis oleh pemerintah daerah provinsi, dan atau pemerintah daerah kabupaten kota, dengan peserta yang terdiri dari Kepala Desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa, pelaksana kegiatan, panitia pengadaan barang dan jasa, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan lembaga pemberdayaan masyarakat. Pelaksana kegiatan melakukan penyiapan dokumen administrasi kegiatan dengan berkoordinasi dengan Kepala Desa. Adapun dokumen administrasi kegiatan yang disiapkan paling tidak meliputi: yang pertama, dokumen RKP Desa beserta lampiran.
Yang kedua, dokumen APB desa. Ketiga, dokumen administrasi keuangan. Keempat, dokumentasi foto atau gambar sebelum kegiatan pembangunan dilakukan. Kelima, daftar masyarakat penerima manfaat. Keenam, pernyataan kesanggupan pelaksana kegiatan menyelesaikan pekerjaan. Pelaksanaan kegiatan pembangunan desa mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di desa serta mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat. Pelaksanaan kegiatan mendayagunakan sumber daya manusia yang ada di desa sekurang-kurangnya melakukan pendataan kebutuhan tenaga kerja, pendaftaran calon tenaga kerja, pembentukan kelompok kerja, pembagian jadwal kerja, dan pembayaran upah dan atau honor. Sedangkan pelaksanaan kegiatan mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat desa sekurang-kurangnya melakukan 6. Nah, di sini ada yang pertama, penghimpunan dan pencatatan dana swadaya masyarakat, dalam hal ini sumbangan dari pihak ketiga dan tenaga sukarela dari unsur masyarakat. Pendataan sumbangan masyarakat desa dan pihak ketiga yang berbentuk barang. Pendataan hibah dari masyarakat desa dan pihak ketiga. Pembentukan kelompok tenaga kerja sukarela dan penetapan jadwal kerja. Yang perlu menjadi perhatian adalah bahwa pelaksanaan kegiatan pembangunan desa dilakukan tanpa merugikan hak-hak rumah tangga miskin atas aset lahan, tanah, bangunan pribadi, dan tanaman yang terkena dampak kegiatan pembangunan desa. Dilakukan dengan cara 1. Peralihan hak kepemilikan atas lahan melalui jual beli. 2. Pemberian ganti rugi atas bangunan pribadi termasuk tanaman dalam rangka perlindungan hak-hak rumah tangga miskin. Maka pembiayaan dilakukan melalui APB desa. Kepala desa mengkoordinasikan tahapan pelaksanaan kegiatan yang sekurang-kurangnya meliputi 1. Rapat kerja dengan pelaksana kegiatan. 2. Pemeriksaan pelaksanaan kegiatan infrastruktur desa. 3. Perubahan pelaksanaan kegiatan. 4. Pengelolaan pengaduan dan penyelesaian masalah. 5. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan. 6. Musyawarah pelaksanaan kegiatan desa dalam rangka. 7. Pertanggungjawaban hasil pelaksanaan kegiatan. Dan 8. Pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan.